menghormati rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta untuk menghentikan perkara yang menjerat Hogi Minaya, seorang suami yang menjadi tersangka usai berusaha menghentikan 2 penjamret yang mencuri tas istrinya berujung meninggalnya penjamret. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kajari Sleman, Kapolresta Sleman, dan kuasa hukum Hogi Minaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 28 Januari 2026. Barang yang sekiranya Sleman, Polresta Sleman dan Pak Kajari Sleman, kita menemui fakta yang telah amat jelas bahwa terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya. pengajaran terhadap Dalam rapat itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Safarudin mencecar Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto, Erning Wibowo terkait penanganan kasus Hogi Minaya. Safarudin menilai kasus Hogi bukan tindak pidana karena dalam hal membela diri. para penjabat itu. Kalau ya saya Kapolda, kamu masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Pasal 34 penjelasannya itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu overma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bagaimana tadi pimpinan Pandangan serupa juga disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, yang menilai perkara tersebut murni berawal dari tindak penjamretan bukan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, Rikwanto mendesak kasus ini segera dihentikan. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjamretan, terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan. Tidak ada debat-debat kusir lagi di sini. Ya, terima kasih Pak Ketua. Atas kejadian ini, Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto, Erning Wibowo menyampaikan permintaan maaf kepada Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka karena mengejar pelaku jamret pada April 2025. Permintaan maaf disampaikan Edi dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi 3 DPR. Edi menyampaikan awalnya ia ingin menerapkan kepastian hukum atas meninggalnya 2 pelaku jamret yang kecelakaan lalu lintas saat dikejar oleh Hogi. Kini ia mengaku pasal yang diterapkan kurang tepat. Apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal seperti ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Usai rapat bersama Komisi 3 DPR RI, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto menyatakan siap menjalankan kesimpulan rapat yang meminta perkara Hogi Minaya dihentikan demi hukum. Mengenai mekanismenya masih menunggu keputusan pimpinan. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu gitu secepatnya. Adapun Hogi saat ini berstatus sebagai tahanan kota. Sebelumnya, mediasi digelar Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta dengan menghadirkan keluarga korban dan keluarga pelaku jamret secara daring. Dalam mediasi ini, kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah dengan restoratif justice. Tim Liputan, Kompas TV. Makanya ini tadi
Saudara, Polres Sleman menetapkan Hogi Minaya, seorang suami, setelah berusaha menghentikan 2 penjamret yang mencuri tas istrinya di Sleman, Yogyakarta. Dan kasus ini pun jadi perhatian serius DPR RI. Lantas apa yang mesti diperhatikan agar kasus yang dialami Hogi Minaya ini tidak terulang kembali? Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah bergabung bersama kami ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hasbiallah Ilyas, dan juga Komisioner Kompolnas, Bung Hoirul Anam. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Pagi, selamat pagi, sehat selalu. Ya, saya mau ke Pak Hasbiallah. Saya mau ke Pak Hasbiallah dulu dari Komisi 3 DPR RI. Kemarin sudah melakukan mendengarkan keterangan dari Kajari, kemudian ada Kapolresta, termasuk juga Hogi Minaya. Apa yang menjadi dasar kemudian Komisi 3 DPR RI menyatakan kasus ini bukan tindak pidana dan tidak perlu ada restoratif justice atau semestinya dihentikan? Begini Mbak, memang semenjak KUHP yang baru kita tetapkan, ini memang kita lebih mengedepankan humanisme dan lebih mengedepankan kemanusiaan. Memang yang diterapkan oleh Kapolres Sulaiman ini salah. Tadi yang apa disampaikan oleh Pak Rikwanto, oleh sahabat saya, kolega saya di Komisi 3 itu jelas. Ini tidak perlu restoratif justice kalau memang karena penerapan pasalnya ini memang sudah salah dari awal. Anda bayangkan coba orang membela diri tapi yang dipakai pasal lalu lintas. Iya, ini yang undang-undang lalu lintas. Pasal lalu lintas ya. Seharusnya dia dengan pasal yang tadi kita sebut kita ketahui bersama cukup dengan pasal 34. Insya Allah ini terselesaikan. Ini karena tidak terselesaikannya berlarut-larutnya kasus ini karena tidak profesionalisme penyidik yang Kapolres Sleman. Termasuk juga koordinasi yang kemudian dikatakan oleh salah satu rekan Anda di Komisi 3 DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada Pak Safarudin yang mengatakan bahwa memang sebenarnya memang tidak ada tindak pidana di sana dan tidak ada koordinasi yang baik antara kepolisian dan juga kejaksaan. Bahkan kejaksaan ini sudah menyatakan kasus ini bahkan P21. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Ya memang mungkin yang saya memang bukan hanya satu kasus saja yang seperti ini ya. Yang Komisi 3 pengaduan yang datang ke Komisi 3 ini sangat banyak. Kayak kemarin misalnya seorang guru, nah ini intinya adalah profesionalisme polisi, antara kejaksaan dan kepolisian ini memang harus lebih di daerah-daerah ya terutama ya. Di daerah-daerah tingkat Polres, tingkatan Polres ini lebih dioptimalkan lagi dan lebih bersinergi. Kalau kita melihat seharusnya jelas sudah P21 sudah ini cuma ini seharusnya sudah perkara yang memang sudah jelas sebenarnya Mbak. Perkara yang sudah jelas, sudah gamblang, cuma dipersulit itu aja. Bahkan seakan-akan ini mengada-ngada gitu. Itu yang kenapa Komisi 3 sampai panggil Kapolresnya dari pihak Kejarinya. Semua kita panggil ke Komisi 3 itu diantaranya itu kita ingin penegakan hukum ini dengan KUHP yang baru, ayo kita lebih mengedepankan restoratif justice. Oke, berarti kalau dari Komisi 3 DPR RI sendiri mendorong agar kemudian kasus ini dihentikan SP3. Iya. Oke, saya ke Bung Hoirul Anam. Bung Anam, ini kalau kita lihat ya, tadi disebutkan oleh Pak Hasbiallah, profesionalisme dari kepolisian. Nah, ini yang kemudian menjadi kunci. Karena pengenaan pasal terhadap Hogi Minaya ini salah dalam tanda kutip begitu ya kalau menurut dari Pak Hasbiallah. Anda melihat dari Kompolnas sendiri seperti apa? Apakah nanti akan ada pemanggilan terhadap Kapolresta ataupun penyidik yang kemudian menangani kasus ini? Kasus ini dari 2025. Kalau tidak viral mungkin tidak akan menjadi perhatian khusus dan mendapatkan perhatian khusus sampai ada bentuk kesalahan sampai P21.
Iya, pertama-tama ini bukan hanya soal terkait kesalahan pasal, tapi ini memang problem perspektif yang harus kami ingatkan ke rekan-rekan kepolisian. Polisi itu kan dibekali tidak hanya ilmu hukum, tapi ilmu kriminologi, ilmu sosiologi, dan lain sebagainya. Ketika melihat kejahatan-kejahatan jalanan, ya toh, terus ada perlawanan di situ, ya, terus ada pembelaan diri di situ, lah kok ini dipandang sebagai sebuah kejahatan berikutnya, itu kan tidak bisa. Ayolah belajar. Dulu ada kasus Bekasi, ya kan, yang begal, yang dibegal kebetulan bisa silat, dilawan pembegalnya mati, lah kok tersangka begitu. Nah kalau kita tidak memahami kondisi kriminologinya, sosiologinya, ya berat. Polisi tidak akan pernah profesional gitu. Ini tidak hanya soal memenuhi unsur tidak memenuhi unsur, tapi ini lebih gedenya apakah ini peristiwa tidak. Saya setuju dengan rekan-rekan Komisi 3 yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan peristiwa pidana, sehingga bukan soal penerapan pasal ada peristiwa pidananya. Pelaku penjambretan, ya namanya jambret ya pasti lari, pakai motor. Kalau dulu terkenal pakai motor kick, misalnya RE King, misalnya gitu. Kalau dia ngebut dikejar, lah ya iya, karena watak dasar kriminologinya memang ya lari, ngebut, gitu, nabrak, meninggal, misalnya begitu. Sehingga upaya untuk perlawanan yang nggak bisa didudukkan sebagai perbuatan jahat, peristiwa pidana. Lah problem utamanya di situ. Ini soal perspektif. Bukan tidak hanya soal pasal yang salah dan tidak. Oleh karenanya ya kami menghimbau Pak Kapolda ya untuk memberikan pengawasan ketat terhadap Kapolres dan Kapolres jangan semata-mata ngomong memenuhi unsur dan tidak memenuhi unsur. Kalau kita memenuhi unsur tidak memenuhi unsur dalam konteks pidana, nanti akan terjebak cari-cari kesalahan orang, gitu loh. Dan saya setuju bahwa semangat sekarang ini penegakan hukum, terutama di KUHP yang baru, ya rasa keadilan, adil gitu. Tidak hanya soal kepastian, kalau kepastian itu kan debatnya ini ada unsurnya, tidak ada unsurnya. Padahal peristiwa pidana itu hidup di masyarakat, punya logikanya sendiri. Orang dirampok rumahnya, ya kan terus melakukan perlawanan, lah masa mempertahankan rumahnya terus kena pidana. Tersangka. Iya, terus habis itu RJ itu dalam bayangannya ada santunan dan sebagainya loh. Dia terancam kehilangan barang, habis itu terancam harus membayar. Saya setuju dengan statement Pak Habib, jangan sampai hilang barang, hilang macam-macam, kena ya diperas gitu ya dalam konteks RJ itu. Nah logika dasarnya nggak begitu gitu. Oke, apakah Kompolnas juga akan ikut terlibat untuk menangani kasus ini, dalam tanda kutip adalah untuk ada memeriksa Kapolresta dan juga penyidik, atau kemudian ini cukup di Propam? Sejak beberapa waktu yang lalu kami sudah komunikasi dengan rekan-rekan Propam dan berkomunikasi dengan Polda DIY, ya kan, untuk mengevaluasi ini. Kalau secara substansi karena memang berkas perkaranya sudah di jaksa, kami tidak bisa ikut. Tapi secara kinerja profesionalitas dari kepolisian tetap kami bisa ikut. Ini jadi pembelajaran agar nggak berulang lagi. Karena ini terus-terusan loh berulang, gitu loh. Yaitu ada kasus begal, ada kasus perampokan, ada perlawanan di situ kok yang karakter dasar perlawanannya kok jadi pidana, itu kan tidak bisa. Padahal dalam berbagai konteks, dalam debat mendasar soal hukum pidana ya, itu perlawanan terhadap kejahatan itu bisa dimaknai sebagai kontribusi pencegahan kejahatan itu sendiri. Gitu. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita itu aman semua? Ya, misalnya dengan jumlah polisi yang terbatas misalnya, karena jumlah rasionya masih terbatas, dengan jumlah polisi yang terbatas. Kalau bukan masyarakat sendiri, kalau bukan kontribusi dari masyarakat sendiri,
Kedua, apakah kecepatan polisi menyelesaikan masalah di saat peristiwa terjadi? Kan belum tentu. Yang memilih kecepatan menyelesaikan masalah, ya korban sendiri dalam peristiwa itu, atau masyarakat yang melihatnya dalam peristiwa itu. Oke. Akhirnya ini harus dilihat sebagai kontribusi, bukan sebagai kejahatan. Oke, karena memang kalau dari karakter kayak gini itu berbeda dengan penghakiman massa lain. Gitu. Ini karakternya berbeda. Peristiwa Hoki berbeda dengan penghakiman massa. Kalau penghakiman massa ya nggak boleh. Ya kan, pelaku kejahatan ditangkap terus dipukulin gitu ya nggak boleh. Gitu. Tapi penghentian kejahatannya itu kontribusi masyarakat terhadap penegakan hukum. Oke, ada pembeda di sana antara penghakiman massa begitu ya, dan juga pembelaan diri. Karena kan kalau penjambretan, pembegalan itu kan kalau saya masyarakat umum begitu awam menilainya ini pencurian dengan kekerasan, curas begitu ya. Dan ini adalah masuk ke upaya pembelaan diri. Nah, dengan kacamata saya, dari kacamata saya begitu ya, orang awam begitu kan, ini ada pengajuan RJ kemarin sudah difasilitasi oleh Kajari, termasuk kemudian kemarin Komisi 3 DPR mengatakan ini dihentikan kasusnya di SP3, tapi kemudian ini sudah P21. Nah, langkah yang harus dilakukan oleh kepolisian saat ini berarti seperti apa kalau memang sudah P21 ini? Sebenarnya kalau dalam konteks manajemen penyelesaian kasus di penegakan hukum, ketika P21 ya polisi sudah tidak punya otoritas. Ya, tapi yang paling penting belajar dari kasus ini ya kedepannya tidak boleh berulang kembali. Sekali lagi, kalau tidak ada peristiwa pidana ya jangan dicari dengan cara yang lain. Ini peristiwanya pidana murni, penjambretan terus digeser menjadi laka lantas. Itu kan kayak nyari-nyari persoalan gitu loh. Dan ini tidak baik gitu. Ya namanya jambret di mana-mana berhubungan dengan lalu lintas, dengan jalan raya, begal juga begitu. Nah itu yang menurut saya teman-teman polisi ini harus arif kembali ya, menggunakan ilmunya, tidak semata-mata ilmu hukum, lihatlah kriminologinya dan sebagainya. Sejak awal kami menanyakan ke rekan-rekan kepolisian, ini kok RJ? Kan ini kan peristiwa pokoknya penjambretan. Dan jambret itu ya di jalanan gitu. Oke, saya ke Pak Hasbiala. Pak Hasbiala, ketika kemarin sudah ada pertemuan dengan Kajari Sleman, kemudian ada Kapolres Sleman, termasuk juga Hogi Minaya, upaya dari DPR selanjutnya untuk mengawasi kasus ini dan targetnya untuk penghentian kasus ini ditargetkan kapan? Selesai di bulan Januari ini atau seperti apa? Ya ditargetkan ya secepatnya, karena kan kemarin sudah jelas dalam kesimpulan bahwa proses penjambretan ini selesai dan atau RJ lah. Ini karena jelas bukan kesalahan ya. Ini kesalahan dari oknum polisi yang tidak salah menerapkan pasal, dan berikutnya juga jelas-jelas sudah dan dari pihak kejaksaan juga sudah P21 dan sudah tidak ada masalah dan tidak menolak. Tidak perlu RJ juga tidak ada masalah sebenarnya, dan kasus ini harus dihentikan dan pasti tidak akan diterima oleh kejaksaan. Oke. Dan dalam waktu ya jangan sampai berlarut ya. Minggu ini saya yakin sudah selesai. Minggu ini selesai. Minggu ini selesai, ditargetkan minggu ini akan selesai begitu ya untuk kasus ini. Terakhir saya ingin ke Kompolnas, apa yang kemudian perlu diperhatikan menjadi bahan evaluasi juga di internal Polri terkait dengan kasus ini? Jangan sampai kemudian kasus-kasus semacam ini, hogi-hogi semacam ini masih ada kembali begitu di kedepannya. Iya, seperti berulang kali kami bilang bahwa kepolisian itu memastikan rasa aman, tidak sekedar juga penegakan hukum. Oleh karenanya ketika penegakan hukum jangan hanya melihat memenuhi unsur tidak memenuhi unsur, tapi lihatlah konteks kejahatannya. Kalau nggak ada peristiwa pidana, ya jangan dicari-cari peristiwa pidananya. Ini kan kesannya memang mencari-cari peristiwa pidananya. Oleh karenanya
Itu satu. Yang kedua, hormati kontribusi masyarakat. Ya kan, bedakan antara penghakiman massa, ya main hakim sendiri, dengan pembelaan, dengan pencegahan kejahatan, sehingga kita arif, ya. Polisi hadir untuk manfaat keamanan bagi masyarakat, polisi hadir untuk memberikan keadilan bagi korban, gitu. Bukan pelaku kejahatan. Ini kan begini nih diskusinya sekarang. Nah, dan juga tidak ada orang yang ketakutan kembali untuk memastikan harta bendanya, kehormatannya ketika mengalami kejahatan dan ketika dia melakukan pembelaan. Karena itu penting sekali. Kalau masyarakat takut melakukan pembelaan, mempertahankan harkat martabatnya dalam konteks pidana, wah, kejahatan akan merajalela. Padahal kita punya rasio polisi masih kurang. Ya toh, alat-alat juga masih belum maksimal, gitu loh. Hormati kontribusi masyarakat. Kalau perlu orang-orang yang berkontribusi melakukan pencegahan kejahatan itu ya dikasih apresiasi, gitu loh. Okay. Nah, kalau misalnya yang melakukan kejahatan itu residivis terus dilawan, kan bagus itu. Atau DPO, kan ini juga bagus kontribusinya. Asalkan memang bukan penghakiman massa ya. Itu harusnya dikasih reward, bukan malah jadi tersangka. Oke, terakhir saya akan tanyakan ke Pak Hasbiala. Pak Hasbiala, untuk Komisi 3 DPR RI, pengawasan yang seperti apa nanti akan dilakukan secara terus-menerus kepada kepolisian begitu, jangan sampai kemudian kasus Hoki ini kembali terulang. Ya, memang bukan hanya kasus Hoki, ada beberapa sebelumnya kasus, dan terus kita akan awasi. Ini sudah kewajiban kita di dalam di Komisi 3 sebagai mitra kepolisian. Dan insya Allah dengan KUHAP, jika KUHAP ini diterapkan benar-benar maksimal dan keprofesionalan polisi dan juga penanganan yang humanis, insya Allah tidak akan terjadi. Saya berharap andai kata terjadi juga sangat sedikit kejadian-kejadian seperti ini di masa depan. Yang penting sosialisasinya masyarakat lebih cepat dan lebih gerak lagi lah polisi dan seperti ini. Oke, baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hasbiala Ilyas, telah bergabung bersama kami, dan juga ada Komisioner Kompolnas Bung Hoirul Anam juga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat selalu.